Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim amma ba'd. Para hadirin jamaah talibul ilmi rahimakumullah. Sekarang kita bersama-sama memanjatkan puji kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana pada malam hari ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah serta disegarkan badan, diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat di siang hari tadi melaksanakan ibadah puasa dan malam harinya kita dapat menunaikan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sudah tibalah bulan suci Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa seperti orang-orang terdahulu pada kamu juga berpuasa la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil puasa. Kalau dalil tarawih, ya Yohanna su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Hai manusia yang beriman, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu seperti orang-orang daripada kamu, menyembah Tuhan kamu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang takwa kepada Allah. Nah, para hadirin rahimakumullah, tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, juriat-juriatnya, dan juga kepada kita ini selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti atau di padang mahsyar nanti mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita tausiah yang berjudul terwujudnya lah Nabiullah Adam. Oke. Ini boleh dikisahkan di dalam kitab Nur Jalam. Dikisahkan dalam kitab Nur Jalam karangan Imam Abdailani. Beliau menjelaskan, Yazidin Allah Subhanahu wa taala maulah Nabi Adam memerintah Jibril turun ke dunia mengambil segumpal tanah. Kata Allah, hai Jibril, turunlah engkau ke dunia, ambillah segumpal tanah. Tanah itu baik bahasa Banjar, kalau bahasa Indonesianya bumi. Kalau Jibril turun ke muka bumi mengambil segumpal tanah tidak pilihan, tidak ada berhasil. Karena kata bumi, aku tidak mau diambil karena aku tahu, kata bumi, Allah Subhanahu wa taala untuk mencipta Nabi Adam
Nanti Nabi Adam itu keturunan anak dan cucu ada 9 masuk neraka atau 4 di bumi aku neraka kepada hakim. Lalu Jibril tangan kosong hadir Allah Subhanahu wa taala tidak berhasil. Setelah itu diperintah oleh Allah Taala Mikail. Mikail juga tidak berhasil. Yang ketiga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Israfil. Israfil pun juga tidak berhasil. Yang keempat diperintah oleh Allah SWT Ijrail. Ijrail itu kan bahasa Arab, kalau bahasa kita malakal maut. Lalu malakal maut turun ke bumi, mengambil bumi. Bumi tidak mau diambil, kacak oleh malakal maut, bahasa Banjar berpaksaan. Adalah malakal maut yang dapat mengambil bumi, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi tadi dicampur kalau bahasa Banjar bersama angin, api dan air. Lalu diudak oleh Allah Subhanahu wa taala laksana orang mau olah kue. Setelah itu dibentuklah oleh Allah taala satu patung Nabi Adam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala maulah kaki dan tangan dan kepala. Lalu Allah Subhanahu wa taala maulah panca indera Adam itu adalah 7 panca indera. 2 lubang telinga, 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut. Jumlah 7. Ada lubang di atas kepala dari Adam. Nah, para hadirin rahimahullah. Setelah itu, kalau bahasa Banjar diselubunilah patung Nabi Adam tadi dengan bumi yang coklat selama 40 tahun. Dan setelah itu diselubungi lagi tanah yang hitam 40 tahun. Setelah itu diselubungi lagi tanah yang putih 40 tahun. Setelah itu diselubungi lagi tanah yang berbau busuk selama 40 tahun. Jumlah patung Adam itu kalau menurut keterangan di dalam kitab 160 tahun diselubungi tanah. Sesudah itu lalu dibuka oleh Allah Ta'ala selubung tadi, berbentuklah Nabi Adam berkaki, bertangan, bermata dan seterusnya. Lalu Allah SWT maulah roh. Setelah roh diulah oleh Allah SWT, roh itu diperintah tawaf kepada patung Adam tadi selama 1000 tahun. Setelah itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril untuk menangkap, kalau bahasa Banjar menangkap roh tadi untuk memasukkan ke patung Adam. Tidak pulihan, tidak dapat. Dipanggil oleh Allah Ta'ala Mikail untuk menangkap roh yang berputar tadi. Mikail pun tidak dapat menangkap. Setelah itu dipanggil Allah Israfil untuk menangkap roh tadi, tidak dapat juga. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memanggil Ijrail atau malaikat maut tadi menangkap roh. Setelah itu setelah malaikat maut dapat menangkap roh tadi, kalau bahasa Banjar, lalu dimasukkanlah oleh malaikat maut ke dalam patung Adam. Masuklah roh tadi ke patung Adam di jiran kepala. Lalu Nabi Adam itu betullah roh masuk. Lalu berurat, bahasa Banjar berdarah daging. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintah roh masuk bagian telinga. Setelah roh masuk ke bagian telinga, mula-mula yang didengar oleh Nabi Adam adalah malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
La haula wala quwwata illa billahil azim. Nah disinilah kebanyakan orang-orang ambil dalil. Ibu-ibu kalau baru melahirkan anak ibu itu kalau ada perempuan disunatkan ikamah, tapi kalau laki-laki disunatkan ajan. Karena dalilnya Nabi Adam itu mula-mula mendengar adalah mendengar tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, malaikat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu roh diperintah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian mata. Lalu mata Nabi Adam mula-mula melihat adalah malaikat. Setelah itu perintah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ruh harus ke hidung dan ke mulut. Kalau Nabi Adam itu bahasa kita bersin atau wahid. Lalu Allah SWT melajari Nabi Adam yang dia Allah Ta'ala wahai Nabi Adam, bacalah olehmu alhamdulillah. Kalau Nabi Adam pertama-tama membaca kalimat alhamdulillah, Allah SWT menyahut yarhamukallah. Jadi kita boleh apabila teman bersin atau wahid menyambut alhamdulillah disunatkan menyahut yarhamukallah. Setelah itu roh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke bagian dada. Nabi Adam bergerak hendak lari. Lalu kata Allah, wa kanal insanu ajula. Artinya manusia itu jalan tak tuju hendak bergesak-gesak, hendak lakas. Ya apa aja manusia itu semua hendak lakas. Tapi kalau berpikul hendak ringan, kalau menjual hendak berat, itulah sifat manusia. Nah para hadirin rahimahumullah. Setelah roh sudah masuk seluruh tubuh, Nabi Adam diberi nama adalah Nabi Adam diberi nama nafsi. Masukkanlah ke dalam surga. Jadi waktu Nabi Adam dalam surga sendirian. Lalu Allah itu melajari nama-nama benda. Kata Allah, wahai Nabi Adam, ini apa namanya? Nabi Adam diangkat oleh Allah SWT gelas. Jadi Nabi Adam gelas, sinduk, piring, apa namanya lagi, kipas dan lain sebagainya. Disitulah Allah SWT melajari Nabi Adam. Para hadirin rahimahullah. Nabi Adam di surga sendirian. Allah Nabi Adam berdoa kepada Allah SWT minta teman. Ringkasnya baik kalau kita misalkan seterusnya tidak banyak waktu. Ini bahasa Banjar kita panggilannya aja. Nabi Adam meminta teman di surga. Ya Jibril, wahai Adam, kalau kamu mau minta istri, maukah tulang rusuk kamu dicabut? Oke, jadi Adam. Kalau tulang rusuk di Adam dicabut, diulang. Itu namanya terus Siti Hawa. Jadi Adam itu asalnya di surga namanya nafsi. Sudah berteman atau sudah nikah bersama Siti Hawa. Lalu barisnya berubah menjadi tidak makan lagi nafsu. Ini Nabi Adam ke nafsu, Siti Hawa namanya. Jadi kalau seorang perempuan bersama laki-laki bertemu di tempat yang sepi, itu bisa konflik karena nafsu bertemu lawan hawa. Nah para hadirin rahimahumullah. Kiranya insyaallah yang dapat diuraikan berhubung waktunya terbatas. Mohon maaf atas segala perhatian. Ya akhiri dengan topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.